Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu ya dalam eh, acara kesaksian ya. Saya percaya channel ini diberkati oleh Tuhan karena banyak sekali menyalurkan berkat-berkat rohani bagi kita semua. Ya, di agama saya yang lama itu lakum ya, lakum dinukum waliyadin itu sangat tinggi nilainya. Karena demikianlah caranya saya berbicara dengan saudara-saudara saya. Sekalipun dengan geram yang mereka luar biasa. Seperti yang saya saksikan kemarin ya. Bagaimana ayah saya itu geram sekali. Tetapi saya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya hanya menangkap, mendengar. Tetapi pesan yang paling utamanya itu saya tangkap. Oh iya, itulah tandanya ayah saya mengasihi saya. Kalau non-Kristen memusuhi kita, mau membunuh kita, kita mengerti karena dia belum percaya kepada roh yang dikata Roh Kudus itu yang disebut Allah itu adalah kasih itu. Dia belum mendapat itu. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau saya disudutkan, ditekan, ya direndahkan, apalagi mengatakan oh, bohong, kesaksian bohong. Saya paling bersyukur ketika mereka katakan itu. Tuhan, karena orang semakin membenci, ya, semakin membenci biasanya ditangkap oleh Tuhan, saudara. Karena kalau orang itu benar, kita tuduh tidak benar. Kalau orang itu benar, kita fitnah dia. Nah, pasti Tuhan, kalau dia tidak membalas, Tuhan akan berperkara. Ayah saya itu, ya, boleh dikatakan Rajo melenggang di langit, kata orang, ya, dia tidak takut sama siapapun. Ya. Tetapi satu kali, ya, ketika dia menantang saya, dia katakan, dulu kalau dia tuduh saya ini disogok lah, saya ini diiming-iming, dikasih ini sama orang-orang Kristen itu. Orang Kristen kan begitu, menarik-narik orang, ya, dengan memberi sembako, memberi uang, kalau perlu memberi mobil. Tidak terbukti sama sekali bertahun-tahun itu. Tidak terbukti. Di situ ya, dia mengatakan jangan kamu sudah didukunin, sudah dipelet oleh orang Kristen itu, dijampe-jampe katanya. Jadi dia ingin bertemu dengan dukun saya. Siapa nama dukun saya itu? Akhirnya saya sebutlah setelah saya dimandikan sama dia ya supaya saya berbalik lagi ke jalan yang benar itu. Ya. Ayah itu yang paling saya benci dengan luar biasa ya. Saya sampai harus bayar harga di dalam pernikahan saya hanya untuk balas dendam ke ayah saya. Ya. Tapi ketika Tuhan mengubah hati saya itu, saya jadi mengasihi ayah saya mengampuni dia. Karena pengampunan itu adalah pelayanan kita yang paling berat, tetapi paling mulia ketika kita membalas kejahatan itu dengan pengampunan. Ya dulu itu saya memang menghujat ya, salib itu ada jin setannya. Emang begitu, saudara, di dalam ketidakmengertian. Tetapi ketika saya melihat salib itu sekarang benar. Kalau tidak ada salib itu, tidak satu orang pun bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berdamai dengan Tuhan. Ketika ayah saya benar-benar ingin mencari dukun saya, saya bersuka cita karena dia tidak menolak, saudara. Karena saya katakan dukun saya itu namanya Yesus. Oh, mana dia? Di mana dia? Oh, ada di gereja, ayah. Kalau gitu, jangan kasih tahu keluarga semuanya. Jadi kami janjian waktu itu, saudara. Ya. Ini kan Natal, ini hari raya kan, hari rayo di awak. Iyo, terus kenapa ayah? Ini mewah, gedungnya mewah seperti ini. Masa rotinya itu kecil-kecil? Dasar orang Kristen ini ceke, pelit, dia bilang begitu. Saya udah terdiam, ada ketawa saya terdiam. Nah, enggak usah. Saya enggak usah dikasih. Pergi. Saya makan seraup juga itu, katanya nggak kenyang dia. Sudah datang lagi lah itu perjamuan kudus.
Gelasnya juga kecil. Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu minuman segitu. Bagaimana itu? Hah? Sagedang iko gedung mewah. Ah, nah iyo kudo. Ya lihat. Saya mau menjelaskan, tidak bisa. Saya diam dulu. Udah pulang-pulang. Tuh tunggu ayah sedikit lagi, ayah sedikit. Nah, sudah terakhir lah saudara ya. Akhir dari ibadah itu doa berkat itu. Di situ saya berdoa, saya terus bergumul sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, jamah hati ayah saya. Karena ayah saya sudah bertindak. Orang kalau sudah bertindak, ingin tahu, biasanya Tuhan itu akan memberitahu. Nah, tiba-tiba dia tes lagi saya. Dia bilang, sini Om. Ya panggil lagi, kita duduk agak terpisah, saya datang lagi. Kenapa ayah? Boleh nggak tuh saya salaman tuh sama yang paling depan? Saya lihat kan jauh saudara, itu kan ribuan orang yang saya lihat. Yang depan itu yang di atas itu. Oh yang doa berkat. Saya bilang, aduh, oh iya ayah mau salam. Iya saya mau salaman sama dia. Nah, mungkin terbawa tradisinya di agama kami yang lama, memang kalau salaman pertama dengan yang paling depan itu rasanya pahalanya besar ya, mungkin dia terbawa seperti itu. Lalu saya lari ke depan, saya kasih tahu sama itu ibu gembalanya. Saya bilang, Bu, ayah saya datang. Dia tahu, saya kenal dengan dia. Kami sama-sama juga orang Minang, saudara ya. Uh, Lalu saya bilang, iya, ayah datang. Ya, yang benar. Iyo datang. Dia bilang, ya sudah, pokoknya terus, ya dia mau salaman sama bapak. Aduh, tolong ya, Uni nggak mau tahu itu bagian Bu Gembala lah. Nah, sejak itu ayah saya itu mulai mendekati saya, mulai ya sudah berapa bulan kemudian ya, itu saya merasakan ada perubahan juga cara ayah saya memandang saya. Satu kali dia peluk saya. Selama saya hidup, saya terima Yesus itu umur 35 tahun. Ya, jadi waktu itu mungkin saya umur 40 tahun, saudara 42 tahun kalau nggak salah itu. Ayah saya memeluk saya. Dia katakan, ayah sayang sama kamu. Jadi sejak itu kami sering diam-diam berdiskusi tentang bagaimana ini ayah begini. Ayah tetap sholat ayah. Tuhan Yesus ini tidak pernah mempersulit umatnya. Ayah bisa bahasa apa? Ya, bahasa bulan pun kalau ayah pakai, Tuhan Yesus tuh mengerti. Jadi jangan mau bahasa Indonesia atau ayah mau bahasa Arab, iya, Tuhan itu mengerti. Oh begitu ya, iya. Mulailah saya kasih ayat-ayat, lalu dia bertanya ke saya. Dia katakan, mengapa kok orang Kristen itu, kok kamu itu menyembah Yesus Kristus itu? Kenapa? Dia kan manusia, ya. Dia kan dilahirkan dari si Maryam itu. Kenapa kamu menyembah-nyembah dia? Itu kan dia anak manusia. Ya kelahirannya aja di Al-Quran juga sama kan ayat. Mana yang bisa melebihi Nabi Isa ini? Baik mujizat-mujizatnya kita lihat kan suka mengukur ya segala sesuatu yang goib itu dengan mujizat itu kan. Tetap aja kan Isa ini nomor satu. Kenapa? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Oh dia mulai gitu. Jadi itulah sebabnya kami menyebut dia itu, memanggil dia itu Tuhan. Saya menjelaskan hanya sesederhana itu, ayah saya mulai memahami. Oh begitu ya, hati saya juga mulai tenang. Tapi bagaimana ini? Ilmu-ilmu ayah saya ini, ilmu ayah saya itu benar tinggi. Menurut cerita ayah saya nggak tahu, tanyalah sama kroni-kroni dia di Padang Panjang itu. Ya. Waktu zaman-zaman Jepang, zaman-zaman Belanda itu katanya, kalau dia bunuh orang pakai jempolnya aja mati, dia nggak pernah ketangkap, nggak pernah ketahuan. Dan gurunya aja bisa berdiri di atas daun tebu.
menurut ceritanya. Jadi di antara anaknya, anak ayah semuanya dikumpulkan itu, waktu itu dia lihat telapak tangannya, menurut ayah ilmu itu harus diturunkan ke salah satu anaknya. Nah, harus diturunkan ke salah satu, dilihat garis tangannya katanya saya yang Yusnita yang akan meneruskan itu. Tapi karena saya sudah terima Yesus, mental dia nggak bisa dia masukkan itu ilmunya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara terus mendukung pelayanan di channel kami untuk terus berkembang. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan yang terjadi di hari-hari ini. Tuhan sedang menunjukkan bagaimana ia bekerja, bagaimana ia menjamah dan melawat begitu banyak orang. Ada begitu banyak orang yang dulunya menolak kekristenan, menolak percaya kepada Yesus. Mereka sangat angkuh dan mengata-ngatai bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang dituhankan. Mereka sama sekali tidak mau mempercayai dia. Tapi lihat bahwa orang-orang itu justru ditangkap Tuhan untuk diselamatkan. Dari pembenci menjadi pengagung. Dari mereka yang tidak suka menjadi sesuatu yang mereka sukai. Itulah Allah kita. Itulah kemustahilan manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Saudaraku, sama-sama kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang luar biasa. Sebuah tayangan yang menyejukkan hati. Sebuah tayangan yang membangkitkan semangat. Di mana Tuhan bekerja kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya, orang-orang yang menolak dia secara terang-terangan. Saudara, ikuti terus tayangan ini selanjutnya. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu ya dalam acara kesaksian ya. Saya percaya channel ini diberkati oleh Tuhan. Karena banyak sekali menyalurkan berkat-berkat rohani bagi kita semua. Saya juga suka ya mendengarkan bagaimana saudara-saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan sungguh ya menguatkan. Ya begitulah seharusnya kita. Ketika kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, tidak ada lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus saling menguatkan, saling mengasihi. Ya, dan kita harus juga menyadari bahwa satu dengan yang lain atau ada orang yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya belum ada yang sempurna. Ya, kalau ada mungkin yang tidak cocok dengan pikiran, ya, saya mohon sekali, apalagi kita ya sesama anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita tidak perlu menjatuhkan satu dengan yang lain ya. Karena kita saling menopang, ya. Untuk itulah kita dipanggil supaya tubuh Kristus itu menjadi lengkap. Ya, tidak ada ya yang terlalu pintar, tidak ada juga yang terlalu bodoh. Karena kita mengandalkan Tuhan, proses Tuhan itu berbeda, ya. Kadang-kadang hikmat Tuhan itu juga diberikan kepada kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita untuk menangkap pengetahuan yang diberikan Tuhan. Jadi memang tidak sama. Jadi tidak usahlah saling menghakimi, saling menjatuhkan. Ya, kalau memang terlebih saya ya, kalau ada mungkin yang kurang yang kurang cocok dengan pikiran saudara atau ilmu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya siap kok diingatkan.
karena saya tetap masih mau belajar. Ya, saya ini bukan gembala sidang dan juga saya bukan guru, tetapi memang saya terpanggil seperti yang saya saksikan kemarin. Ya, saya ini penginjil, saudara, ya, membawa kabar baik. Sebelum saya bawa kabar baik itu, ya saya harus, ya, benar-benar memastikan dulu apakah kabar itu akurat atau tidak. Terutama tentu untuk saya, ya. Tidak mungkin ya kita itu yang berbeda iman itu akan sama pendapatnya. Itu sangat tidak mungkin, saudara, ya. Makanya ya di agama saya yang lama itu lakum, ya, lakum dinukum waliyadin itu sangat tinggi nilainya. Itu adalah salah satu, ya, ajaran yang patut kita hargai. Ya, masing-masing kita punya keyakinan yang berbeda tentunya. Tentu pemahaman kita juga berbeda. Kalau saudara memasukkan pemahaman saudara yang berbeda iman dengan kami, ya, dengan agama-agama yang lain, tentu tidak akan pernah cocok. Tetapi kalau kita mau berdiskusi di dalam persamaan, bukan di dalam perbedaan, itu akan ketemu. Karena demikianlah caranya saya berbicara dengan saudara-saudara saya. Sekalipun dengan geramnya mereka luar biasa, seperti yang saya saksikan kemarin, ya. Bagaimana ayah saya itu geram sekali, tetapi saya yang sudah diubahkan oleh Tuhan, saya hanya menangkap, mendengar, tetapi pesan yang paling utamanya itu saya tangkap. Oh iya, itulah tandanya ayah saya mengasihi saya, ya. Dia merasa terhilang. Tetapi ya tentu kita sebagai orang yang sudah lahir baru harus juga memiliki karakter yang baru, ya. Yang dulu saya pemarah, saya sombong, saya angkuh, saya dendam, ya. Tapi ketika kabar baik itu, ya, saya terima dengan hati yang baik itu, maka segala sesuatu bisa menjadi baik. Terutama tentu untuk diri kita, ya. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terlebih dahulu saya harus mengasihi diri saya ini, ya. Saya harus mengasihi, saya harus menyelamatkan diri saya ini. Ketika saya sudah menerima keselamatan itu, ya, pasti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin, ini pengalaman saya, ya, ketika kita sudah diselamatkan, ya, kita akhirnya rindu juga orang lain itu diselamatkan. Kalau dia caci maki, marah-marah, ya, ya mungkin dia belum mengerti. Tetapi ingatlah saudara, jikalau saudara sudah mengerti, tetapi saudara masih, ya, mencaci maki orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu yang disebut serigala berbulu domba itu. Nah, itu paling menyeramkan memang, ya. Apalagi ahli-ahli Taurat zaman now ini, aduh, mengerikan. Mengapa harus begitu? Kalau saudara dipercayakan lebih oleh Tuhan, baik dalam ilmu, kan saudara harus semakin rendah hati, kan? Harus semakin rendah, saudara. Bagaimana saudara melayani, tidak menunjuk, menghakimi. Kayaknya itu bukan, ya, ajaran Yesus Kristus deh. Saya ini orang yang keras, keluarga saya semuanya keras, latar belakang kami itu, aduh, ya, keras sekali. Ayah saya, keluarga saya semua. Tapi ketika saya terutama boleh merasakan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan saya, ya, menyembuhkan luka-luka batin saya sangat bersyukur. Ternyata tidak ada yang perlu disombongkan, Bapak Ibu. Nggak ada. Rasul Paulus mengatakan ketika dia sudah dijamah juga, apa yang menjadi kebanggaan dia dulu, mungkin gelarnya, kedudukannya, kekayaannya, dia anggap sampah semuanya. Saya terkaget-kaget memang membaca ayat-ayat seperti itu. Tapi banyak orang mengumpulkan sampah-sampah itu dan berdiri di atas sampah itu sehingga dia menjadi sombong. Apalagi kalau sombong rohani, aduh, sangat mengerikan, Bapak Ibu, ya. Saya benar kata Bapak Gembala saya, Pak Yusuf Roni. Kalau non-Kristen memusuhi kita, mau membunuh kita,
Kita mengerti karena dia belum percaya kepada roh yang dikata Roh Kudus itu yang disebut Allah itu adalah kasih itu. Dia belum mendapat itu. Tapi bagaimana dengan yang di dalam? Nah, saya sedang berada di ruang itu, Bapak Ibu, karena saya sudah jadi hamba Tuhan juga melayani. Dan benar itu. Paling mengerikan alih-alih Taurat ya zaman sekarang ini. Atau dikatakan juga apa? Serigala berbulu domba, mungkin kasarnya begitu. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau saya disudutkan, ditekan, ya direndahkan, apalagi mengatakan oh, bohong, kesaksian bohong, saya paling bersyukur ketika mereka katakan itu. Tuhan, karena orang semakin membenci, ya semakin membenci biasanya ditangkap oleh Tuhan, saudara. Karena kalau orang itu benar, kita tuduh tidak benar. Kalau orang itu benar, kita fitnah dia. Nah, pasti Tuhan, kalau dia tidak membalas, Tuhan akan berperkara. Nah, itu yang saya lakukan untuk ayah saya. Ya, luar biasa ketika Tuhan juga menjamah saya. Ayah saya itu, ya, boleh dikatakan rajo melenggang di langit, kata orang. Ya, dia tidak takut sama siapapun. Ya. Tetapi satu kali, ya, ketika dia menantang saya, dia katakan, dulu kalau dia tuduh saya ini disogok lah, saya ini diiming-iming, dikasih ini sama orang-orang Kristen itu. Orang Kristen kan begitu, menarik-narik orang, ya, dengan memberi sembako, memberi uang, kalau perlu memberi mobil. Tidak terbukti sama sekali bertahun-tahun itu. Tidak terbukti. Di situ ya, dia mengatakan jangan kamu sudah didukunin, sudah dipelet oleh orang Kristen itu, dijampe-jampe katanya. Jadi dia ingin bertemu dengan dukun saya. Siapa nama dukun saya itu? Akhirnya saya sebutlah setelah saya dimandikan sama dia ya supaya saya berbalik lagi ke jalan yang benar itu. Ya. Ayah itu yang paling saya benci dengan luar biasa ya. Saya sampai harus bayar harga di dalam pernikahan saya hanya untuk balas dendam ke ayah saya. Ya. Tapi ketika Tuhan mengubah hati saya itu, saya jadi mengasihi ayah saya mengampuni dia. Karena pengampunan itu adalah pelayanan kita yang paling berat, tetapi paling mulia ketika kita ya membalas kejahatan itu dengan pengampunan. Ya, sebelum bisa kita mengampuni, ya, balaslah caci makian itu dengan penyembahan. Sembah Tuhan, agungkan Dia sampai kita benar-benar merasa menyatu dengan Tuhan itu. Nah, ketika kita mau mengampuni seseorang itu, benar kita bisa melupakan apa ya yang pernah dia lakukan kepada kita. Rasanya ya di antara bapak yang jahat, bapakku ini termasuk yang jahat ya sama keluarga. Nah, tetapi di situ ketika Tuhan mengubah, kenapa? Ketika saya melihat salib itu dulu yang saya katakan salib itu, maaf saudara saya minum. Maaf saudara ya dulu itu saya memang menghujat ya, salib itu ada jin setannya. Emang begitu saudara di dalam ketidakmengertian. Tetapi ketika saya melihat salib itu sekarang benar. Kalau tidak ada salib itu, tidak satu orang pun bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berdamai dengan Tuhan. Ketika saya melihat itulah karya Tuhan terbesar. Ya, lewat pengampunan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebagai manusia 100% dia. Pasti dia merasakan sakit. Karena dia harus menggantikan seluruh dosa di dunia ini. Dosa siapa? Dosa manusia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia, saudara. Begitulah gambaran orang ketika Yesus disalib itu. Orang terpisah dengan Allah. Orang manusia kalau berdosa, ya,
dosanya tidak diselesaikan, maka dia terpisah dengan Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu dia berseru sebagai manusia kita juga. Kita jangan sampai Tuhan Yesus meninggalkan kita lagi. Tetapi karena dia memang melakukan misinya dalam pengampunan untuk kita semua. Maka Yesus yang 100%, yang sempurna, manusia sempurna itu. Sebagai Adam, dikatakan Adam yang sempurna. Adam yang pertama sudah gagal. Ya, tapi Adam yang kedua ini, manusia yang kedua yang sempurna ini, yang menebus kita. Artinya dia menjemput kita kembali. Selesai sudah penghukuman manusia ya, di hadapan Tuhan. Yesus kembali memperdamaikan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Immanuel, Allah menyertai saya. Ketika ayah saya benar-benar ingin mencari dukun saya, aduh saya bersuka cita karena dia tidak menolak, saudara. Karena saya katakan dukun saya itu namanya Yesus. Oh mana dia? Di mana dia? Oh ada di gereja ayah. Kalau gitu, jangan kasih tahu keluarga semuanya. Jadi kami janjian waktu itu, saudara. Ya. Di jalan itu jangan kasih tahu siapa-siapa, kami janjian. Jadi bertemu di tikungan jalan. Jadi ayah itu dengan istrinya pura-pura pergi ke warung, saudara, dan saya menunggu. Akhirnya kami berangkat. Nah, Natal waktu itu ada di Hotel Indonesia, saudara. Itu ramai sekali, ramai sekali. Gereja itu pasti setiap Natal itu mengadakan perjamuan kudus, saudara. Tapi yang sangat menarik, yang saya tidak akan pernah lupa, bagaimana ayah saya ini dengan semangat 45 ke situ. Nih Hotel Indonesia nih, baru sekali nih saya injak-injak nih Hotel Indonesia. Saya ikut berperang melawan penjajah-penjajah itu. Ada andil saya untuk kemerdekaan ini. Tapi saya belum pernah nih injak. Masih dengan sombongnya saudara, saya ikutin, saya berjalan terus. Lalu sudah masuk ke dalam. Nah, ibadah waktu itu sudah mulai, saudara ya, sudah mulai. Pas mau khotbah karena terlambat, saudara. Jakarta itu kalau tidak macet bukan Jakarta ya. Jadi waktu itu pendeta bilang shalom gitu, ayah saya itu marah, dia tarik saya. Kenapa itu? Pas kita nongol di pintu. Wah ya, itu dia beri salam untuk ayah. Kamu nggak bohong. Enggak, ayah benar. Itu salam, itu artinya salam. Assalamualaikum kalau bahasa Arabnya itu. Oh, dia buka pecinya saudara. Lalu dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang yang sebanyak orang yang mendengar, orang melihat ke pintu, saudara. Orang jadi kaget. Lalu kami masuk, diantar sama menerima tamu, dan kami duduk agak terpisah. Jadi saya intip-intip ayah saya ini, dia tekun juga mendengar. Dia mendengar khotbah-khotbah itu sampai dia tenang saja, tenang. Tidak ada komentar. Pokoknya dia mengamati, ya. Untung dia tidak tanya, mana itu Yesus itu. Dia tidak tanya. Jadi dia terpaku, ya, terfokus dia mendengar khotbah itu. Karena tentang Natal, saudara. Ya. Jadi dikupaslah di situ bahwa Yesus datang ke dunia. Ya, waktu itu kalau tidak salah begitulah bagian dari khotbah itu. Ya. Tuhan itu menjemput saya dan saudara ke dunia ini. Karena Tuhan itu sendiri yang menghukum. Ya. Jadi dia datang sebagai manusia. Dia menjadi manusia. Kalau dia mau datang jadi manusia, kenapa saudara heran? Orang namanya dia juga Tuhan. Kalau dia jadi kucing, jadi kuda, jadi apa, suka-suka dia. Namanya dia juga Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan memang nggak bisa. Tapi kalau Tuhan itu mau kemana saja, jadi apa saja pasti bisa. Ayah saya tidak berkutik, saudara. Sudah ibadah, sudah selesai. Ini perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu dia lihat
Nah, sudah ke depan kita, dia lihat. Dia panggil saya, sini kamu sini. Aduh nak, kembalilah ke jalan yang benar. Kamu udah kurus kering. Iya, diapakan kamu sama orang Kristen? Dulu badan kamu gempal ini. Sekarang kurus. Memang saya kurus kering waktu itu, Bapak Ibu ya. Ah, ya. Terus saya bilang, ini kan Natal. Ini hari raya kan, hari rayo di awak. Iyo. Terus kenapa ayah? Ini mewah, gedungnya mewah seperti ini. Masa rotinya itu kecil-kecil? Dasar orang Kristen ini ceke, pelit, dia bilang begitu. Saya udah terdiam, ada ketawa saya terdiam. Nah, nggak usah, saya nggak usah dikasih. Pergi. Saya makan seraup juga itu, katanya nggak kenyang dia. Nah, sudah datang lagi lah itu, apa, perjamuan kudus. Gelasnya juga kecil. Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu minuman segitu. Bagaimana itu? Hah? Sagedang iko gedung mewah. Nah iyo kudo. Ya lihat. Saya mau menjelaskan, enggak bisa. Saya diam dulu. Udah pulang. Tuh tunggu ayah sedikit lagi, ayah sedikit. Nah, sudah terakhir lah saudara ya. Akhir dari ibadah itu doa berkat itu. Di situ saya berdoa, saya terus bergumul sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, jamah hati ayah saya. Karena ayah saya sudah bertindak. Orang kalau sudah bertindak, ingin tahu, biasanya Tuhan itu akan memberitahu. Nah, tiba-tiba dia tes lagi saya. Dia bilang, sini Om. Ya panggil lagi, kita duduk agak terpisah, saya datang lagi. Kenapa ayah? Boleh nggak tuh saya salaman tuh sama yang paling depan? Saya lihat kan jauh saudara, itu kan ribuan orang yang saya lihat. Yang depan itu yang di atas itu. Oh yang doa berkat. Saya bilang, aduh, oh iya ayah mau salam. Iya saya mau salaman sama dia. Nah mungkin terbawa tradisinya di agama kami yang lama, memang kalau salaman pertama dengan yang paling depan itu rasanya pahalanya besar ya, mungkin dia terbawa seperti itu. Lalu saya lari ke depan, saya kasih tahu sama itu ibu gembalanya. Saya bilang, Bu, ayah saya datang. Dia tahu, saya kenal dengan dia. Kami sama-sama juga orang Minang, saudara ya. Lalu saya bilang, iya, ayah datang. Ya, yang benar. Iyo datang. Ya sudah, pokoknya terus ya dia mau salaman sama bapak. Aduh, tolong ya, Uni nggak mau tahu itu bagian Bu Gembala lah ya. Saya lari lagi ke ayah saya. Saya lihat juga dia lari ke atas. Itulah cara Tuhan luar biasa. Ya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Siapa saya ini sebenarnya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ada kerinduan, ya, kita mau berkorban waktu, tenaga, ya, untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Yuk kita bertindak dengan kasih Tuhan. Ya. Lalu nggak lama kemudian mulai saya apa pegang bapak saya, ayah saya ke depan dan sampai ke depan. Tiba-tiba Bapak Gembala itu merentangkan tangannya. Dia rentangkan tangannya. Ayah saya jadi kaget, dia buka pecinya, dia taruh aja di keteknya. Dia akhirnya gembala ini datang, dia peluk ayah saya. Ayah saya nangis dan akhirnya didoakan ayah di situ. Keluarga saya yang lain tidak tahu, saudara. Didoakan, semuanya dilepas, diadakanlah doa pelepasan itu. Nah, sejak itu ayah saya itu mulai mendekati saya. Mulai ya, sudah berapa bulan kemudian ya, itu saya merasakan ada perubahan juga. Cara ayah saya memandang saya. Satu kali dia peluk saya. Selama saya hidup, saya terima Yesus itu umur 35 tahun. Ya, jadi waktu itu mungkin saya umur 40 tahun, saudara 42 tahun kalau nggak salah itu. Ayah saya memeluk saya. Dia katakan, ayah sayang sama kamu.
Jadi sejak itu kami sering diam-diam berdiskusi tentang bagaimana ini ayah begini. Ayah tetap sholat ayah. Tuhan Yesus ini tidak pernah mempersulit umatnya. Ayah bisa bahasa apa? Ya, bahasa bulan pun kalau ayah pakai, Tuhan Yesus tuh mengerti. Jadi jangan mau bahasa Indonesia atau ayah mau bahasa Arab, iya, Tuhan itu mengerti. Oh begitu ya, iya. Mulailah saya kasih ayat-ayat, lalu dia bertanya ke saya. Dia katakan, mengapa kok orang Kristen itu, kok kamu itu menyembah Yesus Kristus itu? Kenapa? Dia kan manusia, ya. Dia kan dilahirkan dari si Maryam itu. Kenapa kamu menyembah-nyembah dia? Itu kan dia anak manusia. Ayah saya bilang, dia itu sebenarnya, ya, dia itu 100% Allah itu, 100%. Dan dia juga 100% manusia, ayah. Kok bisa begitu? Ya namanya Allah bisa saja, ayah. Lalu dari mana kamu tahu dia itu Allah? Ya kelahirannya aja di Al-Quran juga sama kan, ayah. Ya, tanpa hubungan suami istri. Ya, kan sebenarnya sama kan. Pokoknya itu enggak usah ayah tanya lagi. Tapi kan ayah percaya, kata ayah kan cuma nabi. Iyalah ayah, kalau nabi juga. Ayah sekarang percaya Yesus nabi bukan Tuhan. Enggak, saya nabi, enggak apa-apa. Sekarang nabi mana yang lebih, iya, ayo kita perbandingkan. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi ini. Mana yang bisa melebihi Nabi Isa ini? Baik mujizat-mujizatnya kita lihat kan suka mengukur ya segala sesuatu yang goib itu dengan mujizat itu kan. Tetap aja kan Isa ini nomor satu. Kenapa? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Oh, ya, ya begitu gitu. Oh begitu, mulai ya namanya nah, kan ayah. Nggak apa-apa. Tetapi kenapa kamu nggak sebatas nabi itu saja? Tidak, saya sudah menerima Roh Kudus itu, saya sudah percaya penuh. Jadi Roh itu memberi ya pencerahan kepada saya, pengertian kepada saya. Ya, Roh Kudus kalau ada di kita, dia akan menceritakan tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Lebih rinci lagi. Nah, lalu bagaimana? Iya, Allah itu sebenarnya roh, ayah. Roh tidak kelihatan, tidak bisa dijamah. Tidak satu orang pun bisa melihat Allah itu bisa hidup. Karena kita ini manusia berdosa semuanya. Allah itu roh. Jadi roh itulah yang ada di dalam Yesus itu tuh. Yang tubuhnya itu manusia 100% dengan keberadaan manusia itu. Nah kalau roh kita juga sudah diperbaharui, yang dikatakan Immanuel Allah menyertai kita itu, status kita juga sama dengan Yesus waktu di bumi. Status kita juga anak. Ya, lebih dekat hubungannya dengan Bapa itu. Jadi itu menggambarkan keberadaan dia sebagai manusia. Karena DNA Bapa dengan DNA anak sama. Oh begitu, begitu ya Allah itu roh, nggak bisa dilihat, nggak bisa ayah. Nantilah kita nggak tahu, mana tahu kalau kita di surga ya bisa dulu kayak Adam dan Hawa itu kan dia hidupnya katanya bersama dengan Allah saja. Ntar kalau saya ke surga dulu, deh saya laporin ke ayah. Oh dia mulai gitu. Jadi Allah itu, jadi seluruh keberadaan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus itu. Jadi itulah sebabnya kami menyebut dia itu, memanggil dia itu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus ini dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia.
menjadi manusia, dia diam di antara kita. Nah, itu waktu Yesus ada di bumi, ya, sudah ada ayatnya seperti itu. Ya, jadi kita mengenal Allah itu karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu tidak akan pernah terpisah dari Allah. Tidak pernah. Firman itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah. Nah, firman itu menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Nah, jadi seluruh keberadaan Allah itu. Jadi firman ini keluar dari roh Bapa itu. Dari roh Bapa itu. Dia menjadi manusia namanya Yesus. Kalau Yesus ini nanti naik lagi ke surga, dia bilang, dari Bapa itu juga nanti keluar lagi, dikeluarkan untuk menyertai kita. Namanya Roh Kudus. Jadi saya menjelaskan hanya sesederhana itu, ayah saya mulai memahami. Oh begitu ya. Hati saya juga mulai tenang, tapi bagaimana ini? Ilmu-ilmu ayah saya ini, ilmu ayah saya itu benar tinggi. Menurut cerita ayah saya, saya nggak tahu, tanyalah sama kroni-kroni dia di Padang Panjang itu. Ya. Waktu zaman-zaman Jepang, zaman-zaman Belanda itu katanya, kalau dia bunuh orang pakai jempolnya aja mati, dia nggak pernah ketangkap, nggak pernah ketahuan. Dan gurunya aja bisa berdiri di atas daun tebu menurut ceritanya. Jadi di antara anaknya, anak ayah semuanya dikumpulkan itu, waktu itu dia lihat telapak tangannya, menurut ayah ilmu itu harus diturunkan ke salah satu anaknya. Nah, harus diturunkan ke salah satu, dilihat garis tangannya, katanya saya yang, Yusnita yang akan meneruskan itu. Tapi karena saya sudah terima Yesus, mental dia nggak bisa dia masukkan itu ilmunya. Kalau enggak begitu, ayah nanti katanya susah meninggalnya. Menurut ceritanya begitu. Nah, tetapi setelah dia menjadi percaya itu, ya secara roh saya lihat ya, secara manusia dia belum bisa mengakui kepada keluarga yang lain. Tapi mulai dia percaya. Karena waktu dia merangkul saya itu saya terasa ayah saya luar biasa. Itu ayah saya. Jadi dari 5 saya bersaudara waktu itu, saya cerita tentang ayah saya ini, kakak saya sudah terima Yesus, adik saya sudah terima Yesus. Jadi kami sudah bertiga itu terima Yesus. Ya kami berlima, jadi tinggal 2 waktu itu. Nah waktu itulah saya berbincang-bincang dengan kakak saya. Jadi cerita bagaimana juga kakak saya ini diselamatkan Tuhan. Ya. Kakak saya ini yang agak fanatik, saudara, belakangan itu sebelum saya terima Yesus itu, ya. Tapi waktu itu saya tidak mungkin mengulangi kesaksian yang kemarin karena kita melanjutkan ya. 13 tahun saya menikah dengan orang Kristen itu, akhirnya saya bercerai itu. Tapi perceraian saya itu sempat tertunda 2 tahun. Dalam keadaan saya sudah mengurus ke pengadilan, ya sudah saya mengurus, tiba-tiba kakak saya ini punya kasus. Suaminya punya kasus di kantornya, lalu suaminya ini pergi meninggalkan keluarganya, lalu anak kakak saya ini 5 orang. Kita juga jadi ya pokoknya saling mendukung waktu itu. Jadi dia ke rumah, ya, terpaksa perceraian saya ini bisa tertunda begitu ya, karena kakak saya punya kasus, saya ke rumah, jadi saya nggak ke pengadilan dulu, akhirnya dia anak-anaknya dibagi, ada yang di tempat saya, ada yang di tempat kakak yang lain begitu. Nah, jadi waktu kakak saya ini terima Yesus ini, itu puji nama Tuhan, kasus suaminya sudah selesai. Nah, saya sudah bercerai kan, ya seperti kesaksian saya kemarin itu, saya menumpang di rumah kakak saya itu, ya rumahnya tingkat, dia di atas, saya di bawah, itu.
Nah, dia ini dapat seperti kayak kanker payudara begitu. Ya. Jadi kalau kumat itu sebelah dari badannya ini seperti mau mati, matanya nih merah, saudara. Badannya kurus sekali. Jadi waktu dibawa ke dokter sana, udah berobat kan kemari. Akhirnya waktu di Solo, suaminya orang Jawa, orang Solo, akhirnya mau dioperasi, mau diangkat payudaranya itu satu. Jadi semua ada tanda tangan. Tapi tertunda karena suaminya itu punya kasus itu saudara ya, tertunda, tidak jadi. Tetapi kakak saya ini benar-benar ya, kalau dia berpikir sedikit dia stres, dia langsung tegang, kayak mau mati sebelah begitu. Jadi dialah yang trompet nih kan ke keluarga saya ketika saya baca-baca Alkitab itu. Nah, itu dia. Tetapi cara Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu. Waktu itu saya juga dapat penyakit kelenjar getah bening. Ya, sudah miskin melarat dapat lagi penyakit kelenjar getah bening, ekonomi morat marit, numpang di rumah kakak ya. Semua pekerjaan sudah saya tinggalkan. Ya, benar-benar di bawah titik nol ya. Tetapi cinta saya terhadap Tuhan tumbuh, tumbuh, tumbuh. Saya percaya akarnya kuat seperti pohon korma itu tumbuh di padang pasir itu. Ketika saya bertemu dengan Tuhan itu benar-benar saya melekat erat. Beban apapun yang Tuhan taruh di kehidupan saya tidak sendiri lagi, tapi saya bersama dengan Tuhan saya. Nah kakak saya ini benar-benar mulutnya itu kayak ember bocor, saudara. Ya. Apalagi tentang iman ini. Soalnya dia, anak-anaknya aja datang guru mengaji ke rumah. Masa kamu tuh jadi kafir kayak gitu? Itulah ayah saya marah, semua marah-marah. Tetapi sebelum ayah saya terima Yesus, kakak saya itu dulu terima Yesus. Satu kali ya, dia bilang tiba-tiba saya lagi diam-diam di kamar, dia datang. Kenapa sih kamu di kamar terus? Nggak keluar. Saya kira dia nenggor kayak kemarin tuh marah-marah. Ya. Lalu dia tanya, kan sering saya kasih ayat-ayat dia marah-marah. Udah nggak usah. Dulu saya juga udah baca. Saya baca-baca dulu tuh. Ada Alkitab si Simon kan di rumah. Saya baca biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Nah sekarang ini saya lihat dia datang dengan wajah yang berbeda. Ke kamar, dia datang siang-siang jam 1-an dia siang. Hehehe, kamu nggak ke gereja? Kaget saya saudara. Bilang, ke gereja? Saya nanti siang ke gereja, sorean soalnya saya ikut ibadah yang jam 4 sore. Kenapa? Enggak, saya mau ikut. Hah, saya kaget langsung saya bangun. Saya kira dia mau marah-marahin saya lagi. Nah, taunya ikut ke gereja. Saya bilang, oh iya, ikut gereja. Ya. Ikut ke gereja, akhirnya saya enggak tidur lagi. Saya mikir-mikir mimpi apa enggak ini. Ya. Akhirnya kami kira-kira jam 2:30 kami berangkat, saudara. Berangkat ke gereja. Tetap saja terlambat, saudara ya. Baru saja kakak saya ini mau duduk ya, mau duduk di gereja itu, khotbah sudah dimulai. Nah, lalu dia Pak Yusuf Roni memang khotbahnya itu tuh tertanam di diri saya jadi buah jadi eh, ayat emas saya itu kalau dia bicara seperti itu. Ya itu juga yang saya sampaikan ke ayah saya. Dia bicara dia berkhotbah itu. Saudara tidak usah heran-heran, tidak perlu saudara itu mencari tahu siapa Allah itu sebenarnya. Nggak akan terjangkau oleh pikiran saudara. Tetapi kalau dia menjangkau saudara, dia datang kepada saudara, ya, dia memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara kepada saudara karena dia Tuhan. Tidak usah heran kalau dia jadi manusia. Saudara mau cari-cari dia, teriak-teriak panggil dia. Nggak akan pernah saudara ketemu.
Tetapi berbeda, Yesus ini yang mencari kita. Mencari saya dan saudara. Terdiam kakak. Kamu udah bisikin saya, kamu ngaduk-ngaduk ya sama itu bapak itu. Memang itu yang kita bahas terus-terusan. Sampai bertarik-tarik urat, saudara, dia Nggak bisa. Mana mungkin. Yesus itu juru selamat. Buktinya aja. Pakai kolor, cangcut, porno, rambut gondrong, bikin malu. Itu yang yang saya jelas-jelas nggak ngerti-ngerti juga. Nah akhirnya dia terduduk, dia bilang kamu ngadu-ngadu. Saya bilang enggak, masa saya ngadu-ngadu. Tapi ya puji Tuhan dia terdiam. Setelah itu pulang. Diam-diam dia pergi ke gereja sama anaknya. Dia pergi ke gereja. Ketika dia bahas-bahas lagi sama saya, diam-diam dia pergi ke gereja. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di gereja di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, di Jalan Sudirman, di Ratu Plaza itu ada ibadah di situ. Lalu pendeta di depan memanggil, siapa yang mau didoakan? Siapa yang mau didoakan? Akhirnya dia ke depan. Dia mau didoakan karena saya suka bercerita sama dia. Nanti kadang-kadang ada kok kalau kita ke gereja ini ya tiba-tiba pendeta itu mau doakan kita. Siapapun kita. Ya, maju ke depan. Apa masalahmu? Apa sakit penyakitmu? Mana tahu Tuhan bekerja, ya. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya juga. Tapi mana tahu nasib kita baik. Pas waktu itu dia mau menjamah kita, memakai hamba Tuhan itu. Bukan hamba Tuhan itu yang menyembuhkan. Tetapi waktu Tuhan itu, waktu yang tepat bisa aja hamba Tuhan ini, hamba Tuhan. Kadang-kadang bukan hamba Tuhan, jemaat biasa pun kalau dia punya kerinduan untuk melayani orang, Tuhan bisa pakai. Namanya juga dia Tuhan. Ya, dia bisa pakai siapa saja, apa saja, sarana apa saja dia bisa. Karena Yesus sendiri kalau berjalan di mana-mana begitu, juga dilihat apapun yang ada di pinggir jalan itu menjadi contoh oleh Yesus ya untuk memberi pemahaman pengertian kepada murid-muridnya. Nah ya akhirnya dia maju ke depan. Kalau maju ke depan itu dia suka tanya ke saya, apa yang kita bilang? Ya apa misalnya kita ini punya masalah sama suami. Ya, Tuhan saya punya masalah dengan suami saya, tolong selamatkan suami saya. Nanti ada pendeta-pendeta yang menopang kita dengan doa. Kalau kita sakit, Tuhan saya sakit, tolong sembuhkan saya Tuhan. Tolong. Harus ada iman yang keluar dari kita, keinginan, kerinduan dari kita. Biar jungkir balik orang doain kita, kalau kita nggak mau ya didoakan, nggak mau disembuhkan, nggak mau buka hati, saudara, ya itu nggak bisa sembuh, saudara. Tapi mempercepat kesembuhan itu kalau kita buka hati kita. Ya, iman kita ini harus bekerja juga, ya. Harus percaya. Kalau saudara nggak percaya, untuk apa? Ntar kalau saudara sudah sembuh, murtad lagi. Tapi mari kita mengalami Tuhan itu di dalam diri kita. Mungkin dia ingat-ingat apa yang saya bilang. Dia diam-diam pergi sama anaknya. Lalu dia ke depan, dia berteriak, Yesus sembuhkan saya. Doakan. Menurut cerita dia, detik itu juga seperti ada yang keluar dari payudaranya. Badannya enteng sekali. Badannya enteng sekali. Lalu dia naik ke mimbar, ke panggung itu dia naik. Dia minta mic itu. Saya sudah sembuh. Yesus sudah sembuhkan saya. Sudah sembuhkan saya. Tuhan bekerja dengan caranya. Tugas kita hanya menyampaikan. Memberitakan, tidak ada paksaan. Kalau saudara tidak percaya, saudara yang rugi. Apa yang salah dalam Yesus ini? Kalau dia Roh Kudus itu, dia firman Allah itu. Bukankah kita membutuhkan itu?
Detik itu juga kakak saya sembuh menurut cerita. Dia pulang. Pulang dia. Saya lah orang yang paling berbahagia dunia dan akhirat, saudara. Waduh, dia bersuka cita. Ya, pendek cerita, begitulah Tuhan menyembuhkan kakak saya. Dan tidak jadi diangkat payudara. Akhirnya dia terima Yesus sebagai juru selamat. Ketika dia menerima Yesus, ya, apa yang ada di dalam diri saya terimpartasi juga kepada dia. Dia rindu juga anak-anaknya diselamatkan. Dia rindu juga suaminya diselamatkan. Jadi kami berdua. Berdua jadi kuat. Kan satu rumah apalagi. Suaminya kasusnya sudah sedikit-sedikit berangsur selesai, saudara. Tapi anak-anaknya dulu. 5 orang anaknya. Akhirnya 4 orang terima Yesus. Jadi saya semakin kuat. Saya melihat anak saya yang tadinya 2 di pesantren itu juga. Tidak sulit juga saudara saya, ya, membawa dia kepada Tuhan. Ternyata menurut pengakuan dia, sebenarnya kita juga udah lama mau ingin, ya, ikut Yesus itu. Apalagi anak saya perempuan itu tuh, kalau apa tuh kerudungnya tuh ke sekolah itu hilang, terlambat itu rame setengah mati. Kalau papanya itu, ya waktu saya belum bercerai saudara, ya, papa itu nyalain ini ada di TV khotbah Kristen, dia matiin. Fanatik anak saya ini, ya, anak saya berdua, yang pertama dan kedua itu. Tapi ketika saya sampaikan, anak saya dengan sukacita kami berangkulan, sebenarnya kita juga dari dulu pengen kok ikut, tapi kita takut sama mama. Di situ saya merasakan, ya, bagaimana Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan itu memberi pada kita dengan caranya. Jangan lagi memakai cara kita. Nggak bisa, saudara, akal-akalan bagi saya ikut Yesus ini. Tulus saja, polos saja. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu yang akan berkarya di dalam hidup kita. Kita ini hanya alatnya saja. Nggak pernah saya paksa ayah saya atau adik saya, kakak. Nah, saudara. Saya hanya membawa kabar baik itu. Lalu saya jalankan. Mereka terheran, apaan hidup lu udah terkutuk kayak gitu, udah miskin, melarat. Lu masih nyanyi-nyanyi aja. Kalau saya belajar, walaupun hanya makan tempe, saya bersyukur sama Tuhan. Itulah hidup saya tahu bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya tidak tahu bersyukur seperti itu. Yang adanya kurang. Pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Tapi benar-benar hanya makan dengan tempe di warteg. Saya bisa, saudara, mengucap terima kasih Tuhan untuk ada makan. Dan memang kenyang, saudara, yang mengucap syukur sama Tuhan. Nah, di situ saya mulai merasakan bagaimana ayah saya ini mulai agak, ya, akhirnya agak-agak pada terdiam. Tapi di balik itu mereka berkumpul lagi, marah lagi. Yusnita ini benar kan jadi virus? Lihat itu, kakaknya itu loh, tambah kebencian mereka menjalar ke lingkungan saya. Menjalar ke lingkungan. Saya yang aktif dulu di PKK, semuanya menjadi semakin sempit rasanya. Saya tadinya yang di TVRI, di TPI, saudara, situ orang-orang, ya, kawan-kawan saya yang dekat sama saya. Waktu itu saya agak dekat sekali sama Ibu Ade Irawan, ya, Ade Irawan itu, karena saya janji kan dia akan main di film saya itu. Aduh, dia marah, dia trompet juga di di TVRI itu, saudara. Sampai kepala bidang drama itu dia katakan, tidak akan di-ACC naskah kamu itu. Puji Tuhan saya sudah tinggalkan itu. Ketika saya datang, saya juga mungkin, ya,
karena cinta mula-mula itu, saya cari juga orang di TVRI itu siapa yang Kristen. Saya datang lagi ke situ, saya pakai salib, saudara. Waduh, jadi rame lagi di situ. Tapi ada beberapa orang Kristen di situ. Cuman saya bertanya waktu itu, kenapa? Kenapa di sini setiap hari Jumat ini, saudara-saudara sepupu kita ini, dia sholat Jumat. Kenapa orang Kristen tidak ada ibadah? Nah, puji nama Tuhan, sejak waktu itu juga terbentuklah ada ibadah, ya, ibadah di TVRI waktu itu, kumpulan orang-orang Kristen di situ. Saya pergi lagi ke Taman Ismail Marzuki waktu itu, di mana saya hidup dulu di dunia yang gelap itu. Saya kembali ke situ, banyak sekali yang menghindar bagi saya tidak. Saya kabarkan ini, dan saya tidak mengerti juga cinta mula-mula itu. Benar-benar kobar di hati saya. Kalau dulu saya datang ke Taman Ismail Marzuki itu ingin mencari sponsor, melihat pemain, ingin jadi pemain Indian itu, ingin cari uang. Tapi sekarang saya membawa panji-panji Kristus itu. Dan pada waktu itu juga lah akhirnya beberapa orang Kristen berkumpul. Ya, berkumpul kami termasuk ya waktu itu Pitra Jaya Burnama, sutradara yang terkenal itu, Teguh Karya, ya waktu itu termasuk juga Roy Martin, Rudi Salam waktu itu akhirnya mengadakan persekutuan doa itu. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, ya. Tapi sebagian tentu sangat membenci saya. Jadi saya bersyukur sekali dalam pelayanan saya terjaring juga jiwa, ya. Satu, orang kita ya, orang Minang, orang Padang ya, namanya Ina. Kenapa nih? Kenapa Uni jadi begitu? Nah, Dek, jangan marah dulu, jangan marah dulu. Yuk kita baca ini ya, Dek ya. Nah, akhirnya puji nama Tuhan, terima Yesus ya sebagai juru selamat. Jadi ketika kita berakar di dalam Tuhan, ketika pohon korma itu, ya, Mazmur 92 ayat yang ke-13 itu, hidup orang benar itu bagaikan pohon korma. Tahu saudara pohon korma itu tumbuh di mana? Di padang pasir, di padang gurun itu. Demikianlah kita ini juga diletakkan oleh Tuhan. Ya, di tengah-tengah dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini bicara seperti padang gurun itu. Kita diletakkan sebagai alat Tuhan. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi yang perlu kita cemaskan. Ya, harta kekayaannya tidak akan pernah menjamin kita. Kan pernah menjamin kita. Justru semakin kita diberkati, semakin kaya kita. Kalau bagi saya semakin takut saya. Karena takut saya tidak bisa memanage keuangan itu. Karena Yudas jatuh karena dia memegang uang terlalu banyak. Nah, ketika saya menjalankan itu, ayah saya mulai, orang tetangga benci, semua mulai membenci. Tapi saya mengatakan, biarlah selama saya masih bersama dengan Tuhan. Oh, jangan dikasih job-job lagi itu si Yusnita. Dia nggak tahu, memang saya tidak mau lagi. Memang ada kontrak saya waktu itu sama TPI. Kebenaran ya 6 episode saya dikontrak oleh salah satu teater dan saya ini jadi peran utamanya. Nggak, aduh kalau saya ingat-ingat itu ya, peranan saya itu ya, terbangnya burung malam. Jadi janda, muda, genit itu peranan saya waktu itu. Ya. Jadi waktu saya sebelum terima Yesus, saya sudah selesaikan 3 episode. Sesudah terima Yesus, orang itu tentu minta meneruskan. Aduh, benar Bapak Ibu, berbeda sekali. Itu sebabnya saya bersyukur sekali saya meninggalkan dunia itu. Waktu saya berakting di 3 episode itu, lancar-lancar saja tuh. Lancar-lancar. Jadi janda genit ya, dandan menor, buka warung di pinggir jalan. Nah, siapa yang mampir ya, selalu digoda supaya jadi langganan. Tapi ketika saya menyelesaikan yang 3 episode, sesudah saya terima Yesus,
Hampir kalau saya banyak uang, saudara, waktu itu. Benar, dendanya saya bayar saja karena kontrak itu ada aturan. Sering saya dibentak-bentak, tidak bisa lagi saya memerankan peranan itu. Rasa ada yang tertuduh. Ya benarlah, jangan lagi kembali kita ke dunia itu. Kalau kita sudah diselamatkan, jangan coba-coba lagi kembali ke tempat yang lama. Kita akan merasa asing di situ. Atau orang akan asing juga melihat kita. Tetapi kalau kita datang dengan kabar baik, ya namanya kabar baik ya. Jangan menghakimi orang kau datang. Ya, datanglah dengan karakter yang baru, dengan pemikiran yang baru, yang baik itu ditingkatkan lebih baik, terbaik, maka Tuhan akan membenarkan kita. Bukan kita yang membenar-benarkan diri kita. Jadi begitu saya merasakan bagaimana kakak saya diselamatkan ini, tetapi ancaman keluarga besar saya semakin tajam mengarah ke saya. Mungkin mulai memusuhi, tetapi puji nama Tuhan, saya sudah ada kakak saya ini. Dan kakak saya ini juga ya, seperti cinta mula-mula itu berkobar. Dia menjadi saksi yang hidup juga. Waduh, dia kabarkan ke sana sini juga, ke sana sini. Lebih ekstrim dari saya. Nah, dia naik kereta api apa dia naik bus. Karena dia langsung disembuhkan. Nah, begitu kakak saya diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian adik saya yang kecil, ya, yang di bawah saya yang bernama Nelly itu ada di Surabaya. Tinggal suaminya Muhammad Holil. Dia punya anak 3 orang. 3 orang, 1 perempuan yang paling kecil. Namanya Linda, umur 12 tahun waktu itu. Dia juga dapat kelenjar getah bening, tapi dia meningkat kanker darah ganas, saudara. Anaknya ini berbarengan dengan saya. Bengkak-bengkak di leher ini. Waduh, kalau dia benar-benar mendengar saya dengan kakak saya ini sudah terima Yesus. Waduh, mereka berkelompok memusuhi. Apalagi adik saya, apalagi suami. Dia tunjuk istrinya. Awas kamu ya. Aram kafir, aram jadah itu dia injak-injak rumah ini. Apa itu? Bikin malu. Waduh. Wah, dia suaminya nunjuk-nunjuk dia. Galaknya suaminya ini minta ampun luar biasa, saudara ya. Oh iya, dia sudah ngapain? Juga anaknya yang umur 12 tahun itu sakit seperti itu. Udah stadium 4, saudara. Masuk ke rumah sakit di Surabaya. Pembuluh darah itu mulai pecah, saudara. Lalu dia mau disuntik anti kanker itu, aduh saya lupa apalah namanya itu. Nah, yang kalau habis disuntik itu rambut rontok semua itu tuh yang seperti itu, terus di kemo begitu. Jadi masuk ke rumah sakit, masuk ke ICU itu. Jadi karena kami kan berempat ini perempuan, kakak saya yang tertua tinggal di Pancoran itu. Padahal dia paling dekat dengan saya. Ada apa-apa, masalah apa kami berdua. Tapi karena saya sudah jadi kafir, dia bilang gitu, enggak. Dia telepon ke kakak saya. Dia bilang, "Kak, datang ke Surabaya. Anak saya sudah nggak ada harapan lagi." Itu tiba-tiba kakak saya yang dia telepon itu, ya, yang pemain sinetron juga, Enita Saril itu, dia datang ke rumah kami, ke rumah saya. Jadi saya kan satu rumah sama kakak saya, dia datang. Dia bilang begini, itu si Nelly tuh sakit anaknya si Linda. Lalu kenapa? Semua gitu. Ya Kak, saya disuruh datang ke sana karena benar-benar sudah kritis katanya. Tapi saya nggak bisa karena saya mau syuting ke Sumatera Barat. Waktu itu kalau nggak salah ya, judul drama dia di TVRI itu Membangki Batang Tarandam. Waktu itu ya tayangan TVRI. Saya nggak bisa, saya harus berangkat besok pagi. Saya mau syuting di situ. Jadi kamu aja pergi. Kita udah berpandang sama kakak. Aduh, ya
Kita aja pergi kesempatan juga kita pergi. Tapi karena kakak saya ini kan bermasalah juga suaminya, ya. Suaminya juga baru menyelesaikan masalah ya, dia di Polda itu dituduh pokoknya soal keuangan, soal luar biasa saudara ya, ditipu oleh teman sekerjanya, membawa semua uang-uang kantor yang ada, dan kakak saya, ipar saya ini suruh bertanggung jawab semuanya itu. Jadi benar dalam keadaan nol juga ekonominya, luar biasa waktu itu. Tetapi dia dikuatkan karena dia sudah pada terima Yesus itu. Jadi serumahlah kami dengan kondisi ekonomi di bawah titik nol itu. Dia anaknya 5, saya 3, saudara ya. Ikat kita satu rumah. Tambah lagi suaminya. Dia benar-benar akhirnya kami bersatu, padu. Seia sekata, berbagi makan. Yang tadinya pokoknya berbagi penderitaan. Ya, sudah seroh, sehati, sepikir. Sedangkan aturannya saya jual apa begitu bisa makan untuk anak saya 3 orang ini atau sekarang harus hampir 10 orang ya. Sekarang dia sudah bisa makan makanan yang ada dari saya. Ya, jadi kami sehati sepikir. Dalam kondisi seperti itu kita mau ke Surabaya kan nggak ada uang. Dalam hati kami berdua, kakak saya itu kan termasuk ekonominya paling oke lah begitu ya. Tapi dia nggak kasih seperak pun. Kita disuruh pergi ke Surabaya. Lalu sudah berpandang-pandangan. Nah, saya kan senang menginjil. Ada seorang bapak-bapak juga ya. Saya injilin dia juga dari pesantren begitu. Wah, dia marah-marah, memperbandingkan. Nggak bisa, Bu, kita harus kembali. Pokoknya saya sedang, ibaratnya pasien saya sedang itu. Tiba-tiba dia udah bawa buku-bukunya datang ke rumah. Gitu. Lalu dia bilang, ada apa kok pada menangis berangkul-angkulan begitu? Ada apa? Akhirnya saya cerita, enggak, kami mau ke Surabaya. Ada cerita apa-apa? Ada apa ini? Ya, saya bilang, ya saya mau pergi, mau jual apa TV saya bilang waktu itu belum saya jual TV yang seperti saya saksikan kemarin itu belum terjual, Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Akhirnya dia bilang jangan jual, butuh berapa? Lalu puji nama Tuhan, burung gagak pun bisa Tuhan kirim untuk memberkati kami. Dan akhirnya dikasih kami berkat dengan berangkat ke Surabaya. Ya, Bapak itu pada akhirnya dia terima Yesus juga, saudara. Nah, kami ke Surabaya, saya sama kakak saya ini berdua kita ke Surabaya. Kita naik kereta yang paling murah, menghemat itu uangnya. Kalau sekarang ini uang itu sekitar 3 jutaan lah dikasih gitu ya. Jadi ya, berhemat-hemat itu. Sampai tahu-tahu keponakan saya sudah di rumah sakit. Jadi pas kita datang ke rumah sakit Karangmenjangan itu di Surabaya itu jam 1-an, jam 12 lah saudara ya. Kan sedang pemeriksaan dokter untuk pasien-pasien yang sakit. Saya tanya di resepsionisnya itu nama ini nih, dia tunjukkanlah di kamar itu gitu. Saya masuk, akhirnya ketemu. Jadi saya masuk, sebenarnya tidak ada penjaga satupun boleh masuk karena dokter akan memeriksa. Jadi semua apa? Saya ditunjuk, dikasih tahu tuh hanya lantainya saja, lantai sekian gitu. Nah, terus ruangnya itu, jadi nomor berapanya saya nggak dikasih tahu gitu. Tetapi saya melihat, saya cari-cari, saya agak nyasar. Tetapi ketika saya, oh ini ruang, seperti ada menunjukkan saya, ini nih, ini ruangannya, dokter sedang periksa, saudara. Jadi saya jalan aja, kakak saya bilang, jangan masuk, nggak boleh masuk. Kakak saya tinggal di luar, saya masuk aja. Dokter itu, aduh tuh, ini percaya nggak percaya, saudara terserah deh. Dokter itu asal lihat saya, dia manggut, dia pikir saya dokter juga. Dia nggak tahu yang menyertai saya ini adalah dokter di atas segala dokter ya barangkali ya. Nah, saya masuk dan saya hanya jalan dan saya ketemu dengan keponakan saya. Saya lihat benar sudah kurus, ya. Matanya itu sudah pecah pembuluh darah di mata itu. Nah, akhirnya saya peluk dan saya menangis dan saya doakan dia. Saya doakan dia nangis. Ya Bude, Tuhan Yesus bisa selamatkan Linda ya. Oh iya Bude, amin amin. Dia umur 12 tahun. Sudah pemeriksaan.
Lalu sebelum dokter itu selesai memeriksa, saya datangin kantor dokter itu. Saya tanya-tanya sama dokter. Tapi ini satu apa ya saya bilang ya, cara Tuhan kita luar biasa. Saya tanya dokter, katanya keponakan Selinda ini mau disuntik ya untuk apa itu anti kanker itu. Oh iya, harusnya hari ini tadi pagi tapi tidak jadi. Jadi besok pagi. Terus efeknya nanti bagaimana itu dok? Dia tunjuk tuh nanti ya seperti anak itu nanti tapi tumbuh kok rambutnya lagi. Tuh kayak hangus begitu saya bilang. Iya. Lalu saya tanya lagi dokter berapa persen kira-kira ya kalau itu disuntikan berapa persen kira-kira itu sembuh? Oh katanya banyak berdoa aja Bu. Nah, mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan itu. Ya sekitar 10. Ya kita coba lah Bu, soalnya nih obat ini belum pernah dicoba ke manusia. Kaget saya. Jadi ponakan saya ini jadi kelinci percobaan dong. Secara kode etik ya kedokteran ya para dokter ID itu tidak boleh dia memberitahu ke pasien itu. Tapi itu terlontar. Di situ saya ambil keputusan mulai saat ini dokter tidak ada satu suntik. Tidak ada satu suntik pun disuntikan ke keponakan saya. Oh, ibu ini siapa? Saya ini budenya. Oh, itu yang menentukan adalah orang tuanya. Oh iya, iya. Nanti saya kasih tahu, saya kaget juga. Lalu saya cari adik saya. Dan saya ketemu, saya lihat adik saya ini juga udah kayak mau mati. Ya. Melihat anak satu-satunya perempuan mendapat penyakit kanker darah stadium 4 itu. Membuat dia stres, dia syok sekali. Saya peluk dia. Kok biar aja saya yang mati, Yus. Biar saja yang mati. Si Linda begini. Saya peluk dia, saya bawa keluar. Lalu saya cerita. Saya bilang, aduh, kayaknya obat ini belum pernah disuntik ke manusia. Terus gimana dong? Kita bawa aja pulang. Nanti kasih tahu dulu suami saya. Itu kan kamu tahu suami saya pemarah. Dia benci Kak, sekali sama kamu. Oh iya, iya. Lalu teleponlah suaminya masih di kantor. Telepon. Jawab, jawab dari si suami itu juga, aduh, nggak pernah saya pikir. Dek Holil, saya suka panggil namanya Muhammad Holil. Dek Holil, uh, Linda kita bawa aja ya keluar dari sini. Oh iya ya Kak, apa yang terbaik menurut Kak Yus lakukan saja. Jadi saya bawa ke Jakarta boleh? Boleh? Dia bilang, waduh saya bersyukur sekali sama Tuhan. Padahal dia waktu saya datang, ya saya sudah jadi Kristen, saya datang, aduh itu mereka bencinya satu keluarga itu dengan saya. Saya bilang iyalah Dek Holil, nggak usah lah lihat Alkitab ini kalau Dek Holil nggak percaya. Ini Al-Quran ada juga kok Isa ini di Al-Quran. Saya belikan Al-Quran itu dengan tafsirannya. Ya, walaupun kita tidak bisa berbahasa Arab, saudara, sekarang itu udah ada tafsirannya, ya, udah ada bahasa Indonesianya, ya. Jadi, tapi saya salut juga dengan saudara saya Muslim ya sampai hari ini semua belajar bahasa Arab dan baca Al-Quran. Memang harus begitulah sebaiknya. Banyak juga kan orang-orang dari Islam ini nggak bisa ngaji, banyak saudara. Tapi bangkit, ya bacalah. Nanti mana tahu dapat hidayah ya. Tapi kalau enggak juga Tuhan Yesus itu juga nggak pernah memaksa-maksa orang ya. Dia datang, marilah kepadaku yang letih lesu, yang dia panggil. Ya, yang berbeban berat, supaya dia beri kelegaan, ya, kelepasan. Itu dia marah setengah mati seperti itu. Wah jangan, saya tidak mau. Tapi dia ambil juga Al-Quran yang saya beli, yang ada tafsiran itu. Ya. Itu waktu saya datang pertama, ya. Ini saya datang yang keduanya. Tapi ini dia menyerah ke saya. Tapi dia dengan mata geram ketika di rumahnya. Saya bilang, saya uruslah Selinda ini pulang ke rumah. Marah dokter-dokter juga. Kalau ada apa-apa, kami nggak tanggung jawab. Iya Bu, iya dokter. Ya, tidak dikasih surat pengantar, tidak apa. Saya minta data-data dia tidak dikasih. Bawa. Heran juga, sampai di rumah, di Wonokromo itu.
orang sudah banyak, ya tetangga-tetangga itu juga banyak. Karena orang besuk Linda ini memang harapannya udah tipis sekali memang waktu itu. Linda ini berteriak, dah, kamu udah pulang dah, Lin? Iya, aku udah pulang. Aku sudah sembuh, wes mari aku. Yang nyembuhin aku iku loh, Tuhannya budeku iku, Tuhan Yesus. Dia lincah, saudara. Saya kaget, saya melihat dia malah kaget. Wah, orang saya sampai heran-heran. Ada di giginya ini sudah berdarah, saudara, ada pecah-pecah pembuluh darahnya. Sudah akhirnya saya masuk ke kamar ke kamar ipar saya. Saya bilang sama dia, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anakmu diselamatkan dan disembuhkan. Pergi, bawa aja. Kalau bawa, jangan lagi itu lagi. Kalau bawa aja. Dia marah-marah lagi, marah dia. Karena dia mendengar, kan saya datang berdua dengan kakak saya. Dia saksi melihat nih kakak nih sembuh. Mungkin juga dalam pikiran dia, yang penting anak gue sembuh deh, bawa deh. Gitu kan. Dengan dana yang sisa tadi itu, yang saya dapat berkat itu, saya bilang, ayo kita ke Jakarta. Jadi ikutlah. Adik saya, 2 orang anaknya, dan 1 iparnya. Jadi saya 6 orang yang harus saya biayai lagi itu. Biarlah, karena saya ada berkat itu, saya bayar tiket kereta api itu. Walaupun tiket kereta api yang paling murah, karena itu sesuai kemampuan saya, karena itu berkat dari Tuhan segitu, saya belajar mengucap syukur. Di atas kereta api, si Linda ini duduk, ketawa ketiwi. Kakak Kak Rita ini sibuk menginjil saja. Dan adik saya ini menjadi saksi. Herannya dia juga, aduh, kayaknya saya yang sakit, kok si Linda ini yang sembuh. Dia bilang, dia yang loyo-loyo. Karena hatinya itu penuh kepahitan begitu, kebencian. Tetapi anaknya butuh kesembuhan. Sampailah di Jakarta, akhirnya dibawalah ke gereja Linda ini. Bawa ke gereja, ya. Waktu itu hari Sabtu Sabtu berangkat, hari Minggu sampai, hari Senin bawa ke gereja. Nah, tiba-tiba adik saya bilang, Yus, begitu ya gereja itu ya. Kayaknya hati saya damai di situ. Hah? Saya yang benar. Iya, itu ya Yus yang kamu ini. Dia peluk saya. Sepertinya ada rasa menyesal dia membenci saya itu. Terus setiap hari, jadi malam itu cerita-cerita, saya ambil doa puasa. Lalu dia bilang begini, apa sih syaratnya kalau masuk Kristen itu? Syaratnya, ya kalau di orang Kristen masuk Islam kan ada tuh tetangga saya, kan baca 2 kalimat syahadat kayak gitu kan. Iya, tapi kalau kita, ya kita dibaptis, dibaptis, Nel. Iya dibaptis. Baptisnya gimana? Ya tuh diselamkan ya ke dalam air gitu. Saya mau dong. Malah saya yang kaget Bapak Ibu. Karena suaminya tuh galaknya luar biasa. Suami itu galaknya luar biasa. Dia kalau mukulin adik saya itu, kayak gimana? Sedangkan waktu dia melepas tuh dengan mata garang, dia bilang kamu serius? Iya. Dan adik saya dibaptis tanpa setahu keluarga. Anaknya belum sembuh. Anaknya masih sakit parah. Tapi ketika sedikit saja dia membuka hati, dia menyesali juga ya. Tadinya awal-awalnya dia marah, dia bilang, kenapa kakak-kakak yang kafir ini datang? Kenapa enggak kakak saya yang itu? Apa sih kafir ini datang? Tapi mungkin yang melihat saya sama Kak Rita ini, bagaimana kami melayani, bagaimana kami benar-benar yang mengasihi mereka, mereka membenci kami tetap merangkul ya. Jangan kita ya, umpamanya orang nggak mau dirangkul, dipukul, kita nggak begitu. Biar saja. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Mending kita buktikan saja. Ya, kita tidak lagi
mencari keselamatan itu dengan kita berbuat baik, tidak lagi kita. Tapi produksi dari Roh Kudus itu, produksi dari roh yang sudah diperbaharui itu memang baik. Itu yang harus muncul dari diri kita. Maka kalau saya melihat orang-orang Kristen jahat-jahat itu memang menjadi satu sandungan besar, saudara. Ya, kita harus melayani ya melayani. Ya, dengan kasih ya dengan kasih. Ada harta ya dengan harta. Nggak bisa dengan kikir. Yudas itu jatuh gara-gara uang. Jangan bangga-bangga kaya, lama-lama kayak Yudas. Ya, tetapi Kejadian pasal 12 itu jelas sekali ketika Tuhan memperbaharui janjinya kepada manusia. Memanggil Abraham, Ibrahim itu dipanggil. Dan Tuhan mengatakan, kamu dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Siapa saja juga yang memberkati kamu akan diberkati. Orang yang memberkati kamu. Siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk oleh Allah. Terjamin itu Abraham bagi kita ya. Di situ saya merasakan memang ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kakak saya ini benar-benar berubah juga. Dia benar-benar dia ingin juga semua orang lain selamat. Apalagi ini adik kita. Ya kami berdua bergandengan tangan. Apa kami saling berdoa, ya, saling berbagi penderitaan. Ya, kalau kita dicaci maki orang, ya, kalau kita diberkati orang, kita berbagi. Dicaci maki orang, kami pun berbagi. Nah sekarang nih adik kandung kita, adik bontot kita, ya mengalami penderitaan seperti ini, anaknya seperti itu. Lalu dia dibaptis, dan dia dibaptis. Hari Rabu itu saya ambil doa puasa. Lalu si Linda ini bukan makin sembuh, Bapak Ibu. Bukan makin sembuh. Dia makin banyak darah. Di kupingnya mulai menetes. Di mata kita sudah ambil doa puasa. Ya. Lalu dia bilang, Bude, aku nggak mau lagi di kamar tidur, Bude. Aku mau di luar, jadi di ruang tamu, di ruang tengah itu. Aku mau di situ aja, Bude. Ditaruhlah di situ di kursi panjang, ya, di sofa itu ditaruh itu. Saya doa puasa. Di situ, aduh panas sekali, panas. Aku mau mandi, aku mau mandi. Jadi dia dengar mamanya itu dibaptis, mungkin disiram pakai air gitu, dia sepertinya rindu begitu, tapi karena dia parah seperti itu. Saya bawa aja ke kamar mandi, saudara. Guyur begitu. Lalu sudah dengan dia tersenyum dengan giginya itu penuh dengan darah karena pembuluh darahnya sudah mulai pecah. Matanya sudah merah, berdarah. Saya bertanya dalam hati saya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan ini? Lalu dia tidur lagi di kursi itu, jadi kita berkeliling. Di situ saya berdoa, saya menyembah bersama kakak saya. Karena adik saya juga sudah dibaptis, jadi kami jadi bertiga. Kami memuji nama Tuhan. Tiba-tiba Linda ini duduk dan dia bangkit. Dia bilang, Mama, lihat itu Tuhan Yesus datang, Ma. Tuhan Yesus datang ke sini, Ma. Dia bawa baskom merah, Ma. Terus dia pergi, tuh. Tapi dia pergi lagi, dia tunjuk arah ke timur. Saya berkata, Tuhan, apa ya artinya itu, Tuhan? Si Linda ini walaupun darahnya bercucuran itu, dia tersenyum, ada sukacita di dalam matanya, di dalam dirinya. Adik saya melihat, bagaimana ini Yus? Saya juga tidak mengerti bagaimana. Ekonomi saya sedang morat-marit. Sekarang ada anak sakit di rumah ini. Dan sakitnya makin parah, sudah dibawa ke gereja. Semakin parah. Malam itu akhirnya, terus adik saya bilang, aduh bagaimana bawa ke dokter? Bawa ke rumah sakit, bagaimana ini? Saya bilang, mau nggak kamu menyerahkan saja sama Tuhan? Nggak, bawa ke dokter dulu, bawa ke dokter. Dokter sudah angkat tangan, sudah tolak, saudara. Itu hari Rabu, ya, malam
apa, ya itu hari Rabu. Jadi sehari Kamisnya itu yang terjadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Semoga saudara yang telah menyaksikan tayangan tadi sampai tuntas diberkati oleh Tuhan. Doa kami, saudara akan mengalami perubahan besar dari Tuhan. Jangan lupa untuk terus berdoa bagi kami, membagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya, haleluya, shalom. Tuhan memberkati.